Kali ini saya akan coba memberikan pemahaman kepada teman-teman sekalian tentang kasus Bapak Nadiem Makarim yang diberikan vonis 18 tahun penjara serta denda 5,6 triliun. Yang menurut saya hukuman ini adalah hukuman yang paling sadis yang pernah saya dengarkan dari sebuah negeri di atas muka bumi ini. Untuk itu, mari kita membahas musuh-musuh Bapak Nadiem Makarim ini sehingga beliau dibidik untuk diberikan sanksi yang sangat zalim ini. Yang pertama, beliau telah menghapus ujian nasional. Teman-teman tahu, ujian nasional masa berebut lahan. Lahan apa? Penjualan kertas ujian. Apalagi ATK. Nilainya tidak tanggung-tanggung, teman-teman. Setiap ujian nasional, pebisnis ini meraup keuntungan miliaran. Miliaran, teman-teman. Dan ketika ujian nasional dihapuskan, mereka gigit jari. Mereka kesal pada Bapak Nadiem Makarim. Karena lahan mereka seolah-olah dikeringkan. Yang kedua, Bapak Nadiem Makarim membuat program Merdeka Belajar dan kurikulum Merdeka. Ini adalah salah satu terobosan bagi anak didik kita dan dunia pendidikan nasional yang sangat cemerlang. Bagi orang-orang yang ininya jalan. Tapi bagi para guru-guru yang tidak berkualitas, mereka keberatan dengan kurikulum itu. Mereka kebingungan menciptakan kurikulum. Mereka nggak ngerti cara menciptakan kurikulum, nggak ngerti. Padahal jika kita membuat sebuah lembaga pendidikan privat, kita harus punya kurikulum. Kita bersaing kurikulum dengan lembaga privat lainnya. Supaya apa? Supaya kita bisa mencetak anak didik yang berkualitas dengan kurikulum yang kita ciptakan. Tetapi sayangnya, di negara kita ketika diterapkan sistem kurikulum merdeka, belajar merdeka, mereka kebingungan. Mereka belum siap. Harusnya ketika ada sebuah sistem baru, para guru-guru ini bisa belajar bagaimana membuat sebuah kurikulum bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain. Supaya nanti kurikulum yang diciptakan oleh guru-guru itu bisa menghasilkan anak didik yang berkualitas. Lebih baik daripada sekolah sono. Lebih baik dari sekolah yang itu. Bersaing. Tapi memang dasarnya mereka ini maunya enak-enakan. Tinggal buka, baca, ngajar. Ngajarnya juga nggak serius. Karena mereka tidak punya teknik mengajar yang benar. Saya seorang guru. Jadi saya tahu. Nah, teman-teman, kurikulum merdeka ini menyebabkan banyak pebisnis buku gigit jari. Karena otomatis buku-buku mereka menjadi tidak laku. Sehingga penghasilan mereka yang miliaran setiap tahunnya hilang diterpa angin karena ada kurikulum merdeka ini. Bagi sekolah yang memiliki guru-guru yang hebat yang bisa menciptakan kurikulum, maka tentu mereka tetap bisa mengajar. Murid-murid tetap bisa belajar. Karena apa? Ada kurikulum baru yang diciptakan oleh guru-guru profesional mereka. Tetapi bagi sekolah yang memiliki guru-guru yang blow on, maka mereka mandek. Kemandekan ini menyebabkan kualitas anak didik mereka pun menurun. Lalu yang disalahkan siapa? Pak Nadiem. Karena dianggap menciptakan sesuatu yang terlalu tinggi, yang belum bisa diikuti oleh para guru-guru ini. Padahal kalau tidak dimulai dari sekarang, kapan lagi negara kita punya sekolah-sekolah dengan kurikulum yang keren-keren? Selama ini kita kan didikte. Guru-guru, kamu ngajar ini kurikulumnya. Nggak ada kenaikan kualitas bagi murid-murid kita dengan kurikulum yang itu aja, nggak ada perubahan. Sementara kemajuan dunia ini terus berkembang. Harusnya memang kurikulum itu disesuaikan dengan peradaban bangsa, kemajuan, dengan informasi-informasi yang berkembang. Sehingga memang free kurikulum ini penting diterapkan di semua sekolah. Supaya murid-murid mendapatkan peningkatan ilmu. Tetapi lagi-lagi memang banyak guru-guru yang tidak siap. Ya, karena apa? Mereka maunya enak sendiri. Nggak mau berinovasi. Nggak mau menciptakan kurikulum yang berkualitas. Tidak suka anak didiknya berkembang lebih pesat dibanding anak didik di sekolah yang lain. Yang ketiga, platform digital dan polemik dana pendidikan. Pak Nadiem ini mendorong platform digital. Dengan adanya platform digital, tentu sangat merugikan pebisnis tadi itu. Mereka akan kehilangan banyak sekali peluang-peluang untuk mengeruk uang sebesar-besarnya dari dana BOS. Karena apa? Karena tidak lagi dibutuhkan yang namanya pensil, pulpen, penghapus, kertas. Nggak dibutuhkan. Buku-buku udah nggak perlu lagi. Kalau sudah sistem digital, semuanya ada di sebuah komputer.
ada di sebuah laptop. Kita tidak butuh itu lagi. Semuanya bisa disimpan, direkam di situ, abadi. Nggak perlu lagi kita kertas, pulpen, segala macam. Tipek, ATK itu kan banyak jenisnya. Menghapus, tipek, pulpen, kertas, spidol. Ada pensil warna, ada ini, itu, krayon, segala macam. Ada bukunya juga. Kemudian murid-murid, minimal murid-murid itu punya buku 2 begini nih, ya, yang tebal. Karena apa? Ada buku tulis, ada buku PR, tebal segini. Itu berapa satu murid mengeluarkan uang untuk beli ATK? Dengan adanya sistem digital, maka otomatis penjual buku itu bangkrut. Sistem digital selain ngirit biaya operasional sekolah, ngirit pengeluaran dari murid-murid itu jadi ngirit, nggak keluar duit banyak. Tapi memang mereka harus punya laptop. Murid-murid kita ini sedang dididik. Bagaimana cara supaya mereka bisa mengejar ilmu, bisa belajar, bisa mengikuti pelajaran dengan menggunakan device digital. Ini kan kemajuan yang luar biasa buat anak didik kita. Tetapi imbasnya, pebisnis-pebisnis ini rugi besar. Karena anak murid tidak lagi beli buku, tidak lagi beli pulpen, tidak lagi beli pensil, tidak lagi membeli ini itu, bawa buku berat-berat gitu. Kalian nggak kasihan ngeliat murid-murid bawa buku berat-berat akhirnya jadi bungkuk anak kalian? Pak Nadiem ini ingin menghapuskan itu, supaya anak-anak ke sekolah hanya bawa laptop dan makanan. Seperti di Jepang itu. Di India, Jepang, Amerika, mana ada bawa buku banyak-banyak? Karena mereka sudah digital sistemnya. Indonesia diajak ke arah situ, nggak siap. Banyak maling di penyediaan ATK. Para pebisnis juga tidak siap mengikuti perkembangan zaman. Mereka nyetok ATK banyak-banyak, akhirnya ATK nggak laku. Kesal mereka. Mereka maunya sistem pendidikan diubah lagi ke sistem tradisional. Goblok. Indonesia mau dibuat maju, kalian mau mundur lagi ke belakang. Kapan mau majunya negara kita ini? Kalau anak-anak sudah dibiarkan ngikutin kayak zaman Ricky Flick dulu itu, masih pakai tulisan aja pensil, udah nggak zaman. Kayak laptop, kan mahal laptopnya, kan sudah disiapkan oleh sekolah dengan menggunakan APBN. Nah ini yang dimasalahkan. Akhirnya digugat sistem digital ini, digugat laptop yang disediakan oleh sekolah-sekolah yang diberikan oleh negara, katanya ada korupsi lah, ada inilah, itulah, dicari-cari kesalahannya. Ini yang membuat saya tidak habis pikir. Negara mau dimajukan oleh inovasi-inovasi yang kelas internasional, tetapi orang sehebat Bapak Nadiem ini tidak disupport oleh negara. Bahkan ketika dia menjadi pesakitan di pengadilan, tidak ada support dari negara. Padahal apa yang sudah diciptakan oleh Pak Nadiem buat negara kita ini sangat luar biasa. Menciptakan jutaan lapangan pekerjaan di platform Gojek. Ada nggak penghargaan dari negara kepada Pak Nadiem ini? Membantu pemerintah menciptakan lowongan pekerjaan jutaan, 4,8 juta lowongan pekerjaan diciptakan oleh Pak Nadiem Makarim. Ada nggak penghargaan dari negara? Pak Jokowi yang menghargai Pak Nadiem, makanya diberikan posisi tinggi sebagai Menteri Pendidikan. Walaupun beliau masih muda. Tetapi Pak Nadiem dibidik, tujuannya apa? Membidik Pak Jokowi juga. Kalian harus paham ini pendukung Pak Jokowi. Jangan kalian pikir Pak Nadiem ini korupsi, lalu uang korupsinya dibagi ke Pak Jokowi. Otak kalian kemana itu? Bahkan jaksa saja tidak bisa membuktikan apapun dari tuduhan terhadap Pak Nadiem Makarim. Pak Nadiem tidak menerima duit sepeser pun. Tidak ada kong kali kong dalam pengadaan Chromebook itu. Tetapi masih saja jaksa-jaksa ini nekat memberikan hukuman yang gak masuk akal. Bahkan mendenda 5,6 triliun wedan itu. Gila kalian tuh. Saya sebagai warga negara, saya juga seorang guru. Saya juga memahami kenapa Indonesia butuh untuk direformasi pendidikannya. Karena memang kita sudah tertinggal jauh oleh negara-negara tetangga. Kalah kita dengan Malaysia, dengan Singapura, kalah kita. Gak usah jauh-jauh ke Jepang, ke Amerika. Dengan Malaysia saja kita kalah. Bekali anak-anak kita dengan digital. Karena apa? Kalau negara kita tidak mempersiapkan sejak dini, agar anak-anak kita memahami dunia digital, sejak dia TK, maka kita akan terlindas oleh zaman. Negara kita nggak akan pernah maju. Terima kasih. Saya hanya membutuhkan 10 menit untuk membuktikan itu. Bapak Prabowo Presiden Republik Indonesia. Kalau memang Bapak benar-benar mau menegakkan keadilan, tolong panggil kejaksaan dan panggil saya sebagai kuasa hukum dari Nadiem Makarim. Gelar perkaranya di istana dan saya akan buktikan, satu, Nadiem Makarim tidak menerima uang 1 sen pun. 2, tidak ada markup dalam pengadaan laptop. 3, tidak ada yang diperkaya. Sekali lagi, saya hanya membutuhkan 10 menit untuk membuktikan itu di depan Bapak Prabowo, Presiden Republik Indonesia, yang pernah jadi klien saya 25 tahun.
seluruh rakyat Indonesia ingin agar benar-benar hukum ditegakkan. Dan inilah saatnya saya akan membuktikan bahwa Nadiem Makarim tidak melakukan tindak pidana korupsi. Tapi kenapa dia ditahan? Kenapa dia ditahan? Tolong perkaranya pertama kali digelar di istana. Salam dari Hotman Paris yang pernah memberikan bantuan hukum kepada Bapak 25 tahun tanpa noda satu titik pun.